warahmatullahi wabarakatuh. Matematika is fun. Halo, apa kabar? Bu Aina doakan semoga kalian semua di sana dalam keadaan sehat selalu ya. Di video sebelumnya, Bu Aina sudah membahas bab 1, pola bilangan, yaitu tentang barisan dan deret geometri. Nah, pada video kali ini, Bu Aina khusus akan membahas soal penerapan dari barisan dan deret geometri. Sebelumnya, Bu Aina sampaikan tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat menggunakan rumus pada barisan dan deret geometri untuk menyelesaikan soal kehidupan sehari-hari atau pemecahan masalah. Yuk, langsung saja. Segera siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Saja kita mulai dari soal nomor 1. Di antara barisan bilangan berikut yang bukan merupakan barisan geometri adalah barisan geometri berarti suatu suku dibagi suku sebelumnya memiliki nilai yang sama atau rasionya sama. Untuk membuktikan barisan tersebut merupakan barisan geometri atau bukan, kita cek saja rasionya. Kita mulai dari option yang A. Kita ambil suku yang kedua yaitu 8. 8 dibagi suku sebelumnya yaitu 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 32 dibagi 8 sama dengan 4. 128 dibagi 32 sama dengan 4 juga. Nah, di sini barisan bilangan untuk option yang A memiliki rasio yang sama yaitu 4. Jadi dipastikan barisan tersebut merupakan barisan geometri. Kita lanjutkan option yang B. Kita ambil suku kedua, negatif 3 dibagi 1 sama dengan negatif 3. 9 dibagi negatif 3 sama dengan negatif 3 juga. Negatif 21 dibagi 9 sama dengan negatif 3 juga. Nah, barisan B memiliki rasio yang sama yaitu negatif 3. Dipastikan barisan tersebut juga barisan geometri. Kita lanjutkan option yang C. Kita ambil suku yang kedua yaitu 16 dibagi suku sebelumnya 32 sama dengan setengah. 8 dibagi 16 sama dengan setengah juga. 4 dibagi 8 sama dengan setengah juga. Nah, barisan C memiliki rasio setengah. Nah, di sini rasio tidak harus bilangan bulat ya. Bisa juga pecahan. Karena memiliki rasio yang sama, dipastikan untuk barisan bilangan C merupakan barisan geometri. Kita lanjutkan option yang D. Kita ambil suku yang kedua yaitu 4 dibagi suku sebelumnya 2, suku sebelumnya suku 1 yaitu nilainya 2. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 48 dibagi 12 sama dengan 4. Di sini kalian lihat untuk barisan bilangan option D memiliki rasio yang berubah-ubah. Jadi bukan merupakan barisan geometri. Jadi jawabannya adalah D. Next, soal nomor 2. Suku ke N pada barisan negatif 1, 3, negatif 9, dan 27 adalah... Yuk, terlebih dahulu kita ingat rumus barisan geometri, yaitu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Untuk lebih mudah mengingat, kita singkat saja ARNI ya. Yuk, kita catat dulu informasi pentingnya. Barisan tersebut diawali dari negatif 1 dan memiliki rasio. Di sini kita ambil suku kedua dibagi suku sebelumnya yaitu suku 1. 3 dibagi negatif 1 sama dengan negatif 3. Kita sudah dapatkan A-nya dan R-nya. Langsung saja kita masukkan pada rumusnya. Yuk, kalian perhatikan di sini negatif 1 dan negatif 3. Negatif dikali negatif tentunya hasilnya positif. 1 dikali 3 tentunya hasilnya 3. Nah, di sini jika bilangan yang satunya bukan merupakan angka 1, tidak boleh langsung dikalikan. Kenapa? Karena bilangan berpangkat hanya bisa disederhanakan jika bilangan pokoknya sama. Kalau di sini kasus yang berbeda.
Perkalian dengan 1 adalah bilangan itu sendiri, jadi bisa dikalikan. Kalau misalkan di sini bukan 1 tetapi 2, tidak bisa langsung dikalikan. Tetapi yang berpangkat dicari dulu hasilnya, baru setelah itu dikalikan bilangan yang lain. Bisa dipahami ya? Yuk, negatif dikali negatif sama dengan positif. 1 dikali 3 sama dengan 3, sehingga UN sama dengan 3 pangkat N dikurangi 1. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut, soal nomor 3. Suku ke-7 dari barisan bilangan 2, 8, 32, dan 128 adalah... Kita catat dulu informasi pentingnya. Barisan tersebut diawali dari 2. Lalu memiliki rasio, di sini Bu Aina ambil suku kedua dibagi suku sebelumnya, yaitu suku pertama 8 dibagi 2 sama dengan 4, jadi R-nya sama dengan 4. Lalu yang ditanyakan adalah suku ke-7, di sini artinya N-nya sama dengan 7. Langsung saja kita masukkan pada rumusnya, A-nya kita ganti 2, R-nya kita ganti 4, dan N-nya kita gantikan dengan 7. Di sini 4 pangkat 7 dikurangi 1. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Jadi 4 pangkat 6 sama dengan 4096. Langsung saja kita kalikan dengan 2. Sehingga didapatkan U7 sama dengan 8192. Jadi jawabannya adalah C. Nah, di sini kalian perhatikan barisannya dari 2 menjadi 8, 8 menjadi 32, 32 menjadi 128. Semakin lama bilangannya semakin besar atau semakin naik. Berarti barisan tersebut kita sebut barisan geometri naik. Oke, kita lanjutkan soal nomor 4. Suku ke-9 dari barisan bilangan 32, 16, 8, dan 4 adalah... Kita catat dulu informasi pentingnya. Barisan tersebut dimulai dari atau diawali dari 32, sehingga A sama dengan 32. Lalu memiliki rasio, di sini Bu Aina ambil suku yang kedua, sehingga dibagi suku sebelumnya, suku 1, 16 dibagi 32, kita sederhanakan ya, sama-sama bisa dibagi 16. 16 dibagi 16 1, 32 dibagi 16 sama dengan 2. Sehingga rasionya 1/2. Lalu yang ditanyakan adalah suku ke-9, berarti di sini N-nya sama dengan 9. Langsung saja kita masukkan pada rumusnya, A-nya kita ganti 32, R-nya kita ganti setengah, dan N-nya kita ganti 9. Lalu di sini 9 dikurangi 1 sama dengan 8. Setengah dipangkatkan 8, artinya pembilangnya kita pangkatkan 8, penyebutnya kita pangkatkan 8. 1 kita pangkatkan 8 sama dengan 1. 2 kita pangkatkan 8 sama dengan 256. Nah, di sini kita sederhanakan. 32 dibagi 256. Keduanya kita sederhanakan, sama-sama bisa dibagi 32. 32 dibagi 32 sama dengan 1. 256 kita bagi 32 sama dengan 8. 1 dikali 1 sama dengan 1/8. Sehingga didapatkan U9-nya sama dengan 1/8. Jadi jawabannya adalah B. Kalian perhatikan di sini barisan bilangan dimulai dari 32 menjadi 16, lalu menjadi 8, lalu menjadi 4. Semakin lama nilainya semakin turun. Nah, barisan bilangan seperti itu disebut barisan geometri turun. Sampai di sini bisa dipahami kan? Lanjut, soal nomor 5. Pada suatu barisan geometri, suku pertamanya sama dengan 6 dan suku ke-7 sama dengan 4374. Suku ke-10 pada barisan tersebut adalah... Untuk mencari suku ke-10, kita membutuhkan awal dan rasio.
Karena rasionya belum diketahui, maka kita harus mencarinya terlebih dahulu. Langsung saja kita catat informasi pentingnya. Suku pertamanya sama dengan 6 atau awalnya sama dengan 6. Lalu suku ketujuh atau U7 sama dengan 4374. Langsung saja kita masukkan pada rumusnya. A-nya kita gantikan dengan 6. Nah, di sini 7 dikurangi 1 sama dengan 6 ya. 7 dikurangi 1 sama dengan 6. Nah, karena nilai U7 sudah diketahui, maka nanti U7 di sini kita gantikan dengan 4374. Seperti ini. 6 dikali R pangkat 6. 6 pengali kita pindah menjadi pembagi. Nah, 4374 dibagi 6 sama dengan 729. Nah, untuk mencari nilai R, di sini R-nya memiliki pangkat 6. Jadi kita cari bilangan atau angka jika kita pangkatkan 6 yang hasilnya 729. Bilangan itu adalah 3 pangkat 6 sama dengan R pangkat 6. Karena sudah sama-sama memiliki pangkat 6, maka bisa kita dapatkan nilai dari R sama dengan 3. Kita sudah mendapatkan A dan R. Dari sini bisa kita cari suku ke-10-nya. Langsung saja kita masukkan pada rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1, di mana N-nya yang ditanyakan yaitu suku ke-10. Bisa kita tuliskan seperti ini. U10 sama dengan 6 dikali 3 pangkat 10 dikurangi 1. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. 3 pangkat 9 sama dengan 19.683. Langsung saja kita kalikan 6. Sehingga didapatkan U10 sama dengan 118.096. Jadi jawabannya adalah D. Suku pertamanya sama dengan 2. Rasionya sama dengan 3. Dan suku terakhir sama dengan 1458. Banyak suku pada barisan tersebut adalah, nah kalau banyak suku artinya di sini yang ditanyakan adalah N-nya ya. Kita catat dulu informasi pentingnya. Suku pertama atau A-nya sama dengan 2. Lalu rasionya atau R-nya sama dengan 3. Lalu suku terakhir atau UN-nya ya, UN-nya sama dengan 1458. Langsung saja kita masukkan pada rumusnya. A-nya kita gantikan dengan 2, R-nya kita gantikan dengan 3, dan UN-nya kita gantikan dengan 1458. Bisa kita tuliskan seperti ini. Sehingga di sini 2 kita pindah ruas menjadi pengali pindah ruas menjadi dibagi 2. Nah, 1458 dibagi 2 sama dengan 729. Kita buat bilangan berpangkat dengan bilangan pokok menyesuaikan pada ruas kanan yaitu 3. 3 dipangkatkan berapa yang hasilnya 729. Ya, betul sekali. 3 pangkat 6. Nah, di sini bilangan pokoknya sudah sama, bisa kita hilangkan ya. Sehingga 6 sama dengan N dikurangi 1. Nah, negatif 1 di sini kita pindah ruas, pengurang. Pindah ruas menjadi tambah ya. Ditambah 1 sehingga N sama dengan 7. Jadi banyaknya suku pada barisan tersebut sama dengan 7. Jawabannya adalah B. Next, soal nomor 7. Pada suatu barisan geometri, suku ketiga sama dengan 18 dan suku ke-6 sama dengan 486. Suku ke-10 barisan tersebut adalah, untuk mencari suku ke-10 kita membutuhkan A dan R ya. Karena A dan R-nya sama-sama tidak diketahui, maka kita harus mencari nilai A dan R terlebih dahulu. Yuk, langsung saja kita catat informasi pentingnya. Di sini Bu Ana ambil dari suku yang paling besar yaitu suku ke-6 atau U6 sama dengan
486 dan suku ketiga sama dengan atau U3 sama dengan 18. Nah, dari sini kita masukkan pada rumus barisan geometri. Kita mulai dari U6. Kita masukkan di sini A dikali R pangkat 6 dikurangi 1 sama dengan 486. 6 dikurangi 1 sama dengan 5. Jadi A dikali R pangkat 5 sama dengan 486. Lanjut untuk U3. A dikali R pangkat 3 dikurangi 1. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, di sini untuk mencari nilai R, kita bagikan saja. U6 dibagi U3. A dibagi A sama dengan 1 ya, jadi boleh tidak kita tuliskan. Lalu R pangkat 5 dibagi R pangkat 2. Kalian ingat sifat pembagian bilangan berpangkat ya. Untuk menyederhanakan berarti pangkatnya dikurangi ya. Bisa kita tuliskan seperti ini. Nah, R pangkat 5 dikurangi 2 sama dengan 486 dibagi 18. Nah, 5 dikurangi 2 sama dengan R pangkat 3. Lalu 486 dibagi 18 sama dengan 27. Kita sederhanakan, 27 ini kita buat bilangan berpangkat menyesuaikan pangkatnya R, yaitu pangkat 3. Jadi kita cari angka yang jika kita pangkatkan 3 sama dengan 27 adalah 3, betul sekali. Jadi nilai R-nya sama dengan 3. R sudah kita dapatkan, kita gunakan untuk mencari nilai A. Di sini boleh diambil persamaan pertama, boleh kita ambil persamaan kedua. Namun Bu Ana ambil persamaan yang kedua. Kenapa? Karena angkanya lebih sederhana ya. Kita masukkan R sama dengan 3 pada U3. Di sini R-nya kita gantikan dengan 3. 3 pangkat 2 sama dengan 9. A dikali 9 pengalih. Pindah ruas menjadi bagi. 18 dibagi 2. Didapatkan A sama dengan 2. R dan A sudah kita dapatkan. Lalu bisa kita cari suku ke-10 atau N-nya sama dengan 10 ya. Langsung saja kita masukkan pada rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. A-nya kita ganti 2, R-nya kita gantikan dengan 3. Dan N-nya kita gantikan dengan 10. Sehingga di sini bisa kita tuliskan begini ya. 10 dikurangi 1 sama dengan 9. 3 pangkat 9 sama dengan 19.683. Langsung saja kita kalikan 2. Sehingga didapatkan U10-nya sama dengan 39.366. Jadi jawabannya adalah C. Next, soal nomor 8. Jumlah 10 suku pertama barisan bilangan 3, 6, 12, dan 24 adalah, jika di sini kalian pahami soalnya, jumlah 10 suku yang pertama. Jika ada kata-kata seperti itu, maka yang ditanyakan adalah deret ya. Langsung saja kita catat informasi pentingnya. Barisan bilangan tersebut diawali dari 3 atau A sama dengan 3. Lalu memiliki rasio. Di sini Bu Ana ambil suku yang kedua dibagi suku pertama. 6 dibagi 3 sama dengan 2. Karena rasionya sama dengan 2, kita ingat pada video sebelumnya ya, untuk rasio lebih dari 1, maka rumus deret yang digunakan adalah yang atas ya, Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Langsung saja kita masukkan. N-nya kita gantikan dengan 10, A-nya kita gantikan dengan 3, dan R-nya kita gantikan dengan 2. Bisa kita tuliskan seperti ini. 2 pangkat 10 sama dengan 1000
24 dikurangi 1 sama dengan 1023. Dikalikan dengan 3 sama dengan 3069. Dibagi 1 hasilnya tetap sama ya, yaitu 3069. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi. Soal nomor 9 ini adalah soal penerapan barisan geometri. Sebuah sel membelah diri menjadi 5 setiap 30 menit. Jika mula-mula terdapat 2 sel, maka banyak sel setelah 2 jam adalah... Di sini Bu Aina gambarkan dulu ya, kurang lebihnya terdapat 2 buah sel. Nah, setiap 30 menit sel-sel ini akan berubah menjadi 5 kan? Berarti mereka membelah diri menjadi 5 seperti pada gambar. Begitu juga untuk sel satunya. Membelah diri menjadi 5. Berarti dalam 30 menit menjadi 10 sel kan? Nah, di sini bisa kita tahu pola awalnya. Ada 2, terus dikali 5 dan selanjutnya dikali 5 dikali 5 terus ya. Nah, karena yang ditanyakan adalah 2 jam. 2 jam ini merupakan, kalau kita jadikan menit menjadi 2 dikali 60 sama dengan 120. Untuk lebih mudahnya kita buat tabel dulu seperti ini. Pada saat 0 menit sel tersebut terdapat 2 atau U1 ya. Setelah 30 menit selnya membelah diri, satu selnya menjadi 5. Maka di sini U2 sama dengan 10. Nah, menit berikutnya, pembelahan berikutnya 60 menit. Pembelahan selanjutnya berada di menit ke-90 pada U4. Lalu di sini pembelahan yang terakhir yaitu pada 120 menit berada pada U5. Jadi di sini kita akan mencari U5. Yuk kita catat dulu informasi pentingnya. Dimulai dari 2. 2 dari mana? Dari banyaknya sel awal ya. Di sini 2 sel. Lalu di sini memiliki rasio 5 karena berkembang biak membelah diri menjadi 5 setelah 30 menit. Nah, langsung saja kita masukkan pada rumus barisan geometrinya. U5 sama dengan 2 dikali 5 pangkat 5 dikurangi 1. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 5 pangkat 4 sama dengan 626. Langsung saja kita kalikan 2 sehingga didapatkan U5 sama dengan 1250. Jadi setelah 2 jam sel tersebut menjadi 1250. Jawabannya adalah D. Soal yang terakhir, sebuah bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 20 bakteri dan banyak bakteri setelah terjadi pembelahan menjadi 2560. Maka waktu yang diperlukan adalah... Nah, dari soal tersebut bisa Bu Aina gambarkan seperti ini. Terdapat bakteri mula-mula 20 bakteri. Artinya di sini diawali dari 20. Lalu terjadi pembelahan sehingga menyebabkan bakteri menjadi 2560. Kita artikan sebagai UN ya. Nah, karena di sini diketahui UN-nya saja, kita belum tahu nilai dari N-nya. Lalu kita lanjut. Bakteri tersebut membelah diri menjadi 2. Di sini artinya rasionya sama dengan 2. Nah, dari keterangan tersebut langsung saja kita masukkan pada rumus barisan geometri untuk mencari nilai N. Di sini kita masukkan UN-nya kita gantikan dengan 2560, A-nya kita gantikan 20 dan R-nya kita gantikan dengan 2. Sehingga di sini 20 dikali
2 pangkat N-1. Pengali pindah ruas menjadi bagi. 2560 dibagi 20 sama dengan 128. Nah, kita buat bilangan berpangkat dengan bilangan pokok yang sama dengan ruas sebelah kanan yaitu 2. Kita cari 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 128. Ya, betul sekali. Angka itu adalah 2. 2 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat N-1. Di sini bilangan pokoknya sudah sama-sama 2 ya. Bisa kita coret sehingga kita dapatkan 7 sama dengan N-1 atau N-1 sama dengan 7. Bisa kita balik negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1. Sehingga N sama dengan 7 ditambah 1 sama dengan 8. Didapatkan N sama dengan 8. Artinya pada saat bakterinya sama dengan 2560 ini sukunya adalah suku ke-8. Atau bisa kita pahami seperti ini. Nah, sampai dengan U8. Jadi di sini bisa kita hitung pembelahannya dari U1 menjadi U2 terjadi 1 pembelahan, 2 pembelahan, 3 pembelahan, 4 pembelahan, 5 pembelahan, 6 pembelahan. U7 menjadi U8 terjadi 7 kali pembelahan. Nah, untuk mencari waktu yang diperlukan kita kalikan saja banyaknya pembelahan yaitu 7 dikali pembelahan selama 15 menit ya. Terjadi pembelahannya di situ setiap 15 menit. 7 dikali 15 sama dengan 105. Jadi waktu yang diperlukan untuk bakteri menjadi 2560 adalah A ya, 105 menit. Ini tadi pembahasan kita pada video kali ini ya. Sekarang giliran kalian untuk menguji pemahaman kalian. Silahkan kerjakan latihan soalnya. Berikut latihan soal dari soal nomor 1 sampai dengan 5. Dilanjut soal nomor 6 sampai dengan 10. Oke anak-anak, itu tadi pembahasan kita pada video kali ini. Selalu semangat belajar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.